pekerjaan orang tua itu tiap hari gali lubang tutup lubang. Ya, pedagang kelontong. Jadi sembako. Ya, terus saya bisa sempat kuliah dan dia titelnya S1. Oh, sampai S1 ya. Iya, semester 1 maksudnya. Oh, semester 1. Di tahun 2012 saya memutuskan untuk resign dari tempat saya bekerja karena saat itu saya juga udah punya anak dan anak saya tahun 2012 juga udah mulai masuk ke TK kan playgroup dan biaya sekolahnya juga saya lihat lumayan nih pada saat itu kan setengah gaji dan harganya itu fantastis pada saat itu. Cuma take over balik nama aja saya harus menjual rumah. Tahun 2023 BioAqua mendapatkan rekor muri penjualan Seedmas terbanyak selama 1 tahun. Total 88 juta lembar Seedmas. 88 juta. Halo Sobat Founder dimanapun berada, kembali lagi berjumpa dalam podcast Founder Story, di mana sebuah podcast ini akan bercerita tentang bisnis bukan hanya dari angka, pencapaian ataupun statistik belaka, tapi tentang manusia di baliknya. Karena kita tahu bahwa bisnis yang besar dan bertahan kadang-kadang bukan hanya dari bagaimana cara mereka berstrategi dalam bisnisnya, tapi ada orang-orang di baliknya yang mengambil keputusan, menghadapi tekanan, dan bawa bisnis itu untuk keluar mencapai kesuksesan. Dan kita tahu di era sekarang bisnis juga bukan hal yang mudah. Banyak industri yang bahkan punya persaingan begitu ketat, bukan hanya dari produk-produk dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Dan hari ini di studio kita sudah bersama dengan sebuah bisnis besar, seorang founder dari merek ternama yaitu BioAqua. Kita sapa yaitu Bapak atau Ko Ayung. Selamat datang di podcast Founder Story Ko Ayung. Ya, terima kasih. Datang bersama kami. Thank you. Ya, saya dengan Randy Tunggelen dan juga rekan saya Andre akan bersama-sama berdiskusi dengan Ko Ayung pada hari ini mengenai sebuah bisnis yang begitu kita tahu namanya di Indonesia, BioAqua. Saya rasa tidak ada yang tidak tahu ya. Paling tidak mereka pernah melihat, mendengar, atau diarahkan untuk membeli oleh orang terdekatnya ya. Nah, Ko Ayung atau Ko Rianto ya, biasanya disapa. Seperti apa kalau kita bisa tanya kepada Ko Rianto, Ko Ayung ini, bagaimana BioAqua yang hari ini dikenal dengan begitu baik di masyarakat dimulai? Seperti apa Ko Ayung? Apakah memang Ko Ayung dari kecilnya memang tumbuh besar di dunia seorang pengusaha di bidang kosmetik, atau kecantikan, atau jauh dari sana BioAqua ini berangkat seperti itu? Latar belakang Ko Ayung secara pribadi seperti apa kalau boleh kami tahu? Oke, mungkin flashback dulu sebelum saya bikin BioAqua. Ya, saya latar belakang dari keluarga ya, saya sederhana lah. Mungkin pekerjaan orang tua itu tiap hari gali lubang tutup lubang. Ya, kita lubang. Ya alias pedagang kelontong, jadi sembako. Ya, terus pedagang sembako yang di mana kan margin juga sangat tipis sekali, tetapi memang perputaran cepat gitu loh. Dari sana saya bisa sempat kuliah. Ya, dan dia titelnya S1. Oh, sampai S1 ya. Ya, semester 1 maksudnya. Oh, semester 1. Nah, ya ini istilah baru ya. Jadi DO ya saya harus cari kerja gitu. Orang tua udah lu harus cari kerja lah gitu. Kalau enggak ngebantuin orang tua. Karena kalau ngebantuin orang tua kan kita pasti dong nggak dapat gaji kan. Kalau nggak dapat gaji ya, itu karena bantuin ya. Karena ngebantuin. Jadi susah nih kita buat nyari duitnya. Akhirnya saya kerja di satu pasar di ASMK. Di ASMK ya. Pada saat itu cuman yang hidup tuh cuman lantai basement aja. Dan saya tuh kerja di toko yang cuma ukuran 2x2. 2x2. Itu jualannya cuma sabun. Pernah dengar sabun Medicare, sabun Harmony? Oh, saya yakin Sobat Founder pasti ada pernah. Ya itu mulai dari sana. Yaitu sabun yang kalau Medicare tuh dupe-dupenya Lifebuoy lah. Kalau Harmony itu sabun yang buah-buahan. Nah, sabun colek. Nah, dari situ toko juga makin lama makin berkembang, dari jualan sabun akhirnya jualan kosmetik. Oke, di toko yang sama. Di toko yang sama, saya bekerja. Bekerja, di sana ya sebagai karyawan toko, boleh dibilang juga jadi kulit toko. Karena apa aja dikerjain. Dari ngelayanin orang, ngangkat barang, ngangkat troli, tarik troli, buat ngirim barang, semua dikerjain. Udah yang punya ya. Ya, dari situ saya bekerja tuh selama 12 tahun. 12 tahun tuh belajar. Tokonya juga puji Tuhan tuh juga berkembang. Dari hanya 2x2 punya ruko, ya kan, karyawan dari cuman berapa doang akhirnya jadi puluhan, hampir 100 juga gitu. Sampai 100? Iya. Sejak masuk ke kosmetik ya? Iya. Sejak masuk ke bisnis kosmetik. Karena kan pertama dari ngambil sama orang, akhirnya juga toko itu juga bos saya itu
import. Nah, berkembang. Dan dari situ saya juga dapat ilmu kan. Saya gimana caranya import, gimana caranya jualan, cari barang lah seperti itu lah, pedagang, ya kan. Nah di tahun 2012 saya memutuskan juga untuk resign dari tempat saya bekerja karena saat itu saya juga udah punya anak, udah punya istri, udah punya anak ya. Dan anak saya tahun 2012 juga udah mulai masuk ke TK kan playgroup. Dan biaya sekolahnya juga saya lihat lumayan nih pada saat itu kan, setengah gaji karena saya mau anak saya yang terbaik sekolahnya juga kan. Biasa ya. Dan nggak mungkin dong minta orang tua ataupun mertua kan karena gitu loh. Jadi ya udah saya berhenti kerja. Tapi saya nggak langsung buka toko tuh pada saat itu. Itu bukan berarti kerja bro, itu lulus dari sebuah tingkat pendidikan karena tadi udah dapat ilmu. Lama dibandingkan kuliah 4 tahun ya. Ini 12 tahun. Kan dipakai hari ini ilmu. Berarti S3 tuh kalau 12 tahun. S3. Oh iya. S3. Nah, ya sekarang sah. Nah, kondisi di 2012 itu di ASMK tadinya cuma lantai basement. Sekarang itu udah ada 3 lantai lah, dan itu penuh semua. Saya untuk mencari dapat toko juga susah karena udah padat banget. ASMK itu terkenal sekali pada saat itu kan, lagi jaya-jayanya di sana. Tapi ya udah, daripada saya nggak punya toko, saya kan banyak kenalan, banyak kenal supplier, banyak kenal toko. Akhirnya ngambil barang dari supplier A, jual ke toko-toko, gitu loh. Jadi freelance. Sebutannya kalau di pasar itu freelance. Nah, jadi perantaranya. Sekitar 6 bulan di sana, seperti itu kerjaan saya. Ada salah satu pemilik toko yang udah tua lah, udah 70-an tahun. Dan dia udah memutuskan untuk pensiun, dan anaknya juga nggak mau nerusin kan. Akhirnya saya take over tokonya. Ukurannya itu lumayan 12 meter, tapi letter L. Dan di paling belakang, di ujung. Lantai berapa tuh? Lantai basement juga, itu pojokan. Itu di mana daerah yang paling sepi. Gitu. Jadi orang yang lewat itu udah tinggal sisa-sisa. Dia take over juga. Dan harganya itu fantastis pada saat itu. Cuma take over balik nama aja. Saya harus menjual rumah. Dan berani. Iya, mau nggak mau, karena memang pas saya nikah, saya kerja dulu sama 12 tahun, saya ada rumah, nggak mahal rumahnya, masih di bawah 1 M, dan toko itu saya ganti harganya tuh 1 M pas. Jadi jual rumah masih nombok. Masih nombok. Harus mencari tempat tinggal alternatif setelah itu kan? Iya kan? Tinggal sama mertua. Tinggal di mertua. Perjuangan sekali ya. Oke. Awal-awal kan saya bilang tadi ya, itu toko paling ujung. Iya betul. Sepi. Sehari buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore, jam 5 jam 6 lah ya. Cuma dapat sekitar, tebak berapa? Toko grosir. Mungkin kalau toko-toko bos saya udah ratusan juta per hari omsetnya. Di bawah 10 ya. Kalau grosir sih harusnya ya 70-an ribu. Aduh. Jadi otak saya masih juta. Mau sebut 1-2 juta aja mikir saya. Bener. Kekecilan nyari orang yang belanja mau berhenti tempat kita belanja aja tuh. Wah, karena masing-masing udah ada langganannya sendiri. Iya betul. Ya kan? Betul. Itu toko ratusan. Mau toko baru kayak seperti saya itu nggak ada. Nah, dari sana, wah ini saya nggak bisa nih kalau hanya nungguin nyari customer datang. Pada saat itu zamannya masih BlackBerry Messenger ya, BBM. BBM. Ya kan, kita cari tuh customer yang lama tentang BBM-nya, terus broadcast makin sana makin banyak nih dapat pertemanan yang pemain-pemain online baru nih. Ya, yang kenal tahu, akhirnya kita add, kita kasih tahu produk kita broadcast, broadcasting. Tiap hari saya broadcast, sehari mungkin kayak orang makan obat kali. 3 kali sampai 5 kali broadcast terus aja. Ada yang nanya, kita happy kan, kita mah rajin jawabin satu-satu kan. Akhirnya makin sana makin banyak nih customer. Gitu. Dari broadcast itu. Iya, dan pemain-pemain online yang anak-anak muda nih beda dengan tipikal customer saya yang dulu saya bekerja. Iya. Jadi mereka kemungkinan memang bukan customer di toko-toko lain yang ada di sekitar situ ya. Yang mana customer ini ya, yang akan diarahkan ke ASMK di Belanja ya. Dan dari mereka jualannya bukan punya toko tapi langsung di marketplace. Saat ini mereka udah marketplace. Dan saya lihat juga, wah ini anak-anak muda ada yang masih sambil kuliah, ada yang langsung dari jualan online jadi dokter juga, ada customer saya. Gitu sambil kuliah sambil jualan jadi dokter. Kok cepat banget? Setahun udah ada yang bisa beli rumah, beli mobil. Wah, saya masih malah ya yang punya toko yang bingung cepet banget ya. Kan kita jualan grosir, margin paling berapa lah, itu hitungannya losinan. Kalau mereka kan jualnya satuan. Betul. Dan penjualannya banyak gitu. Wah, enak juga ya kayak begitu kan. Saya 2 tahun lah
2 tahun baru bisa target saya tercapai gitu kan. Ya kita punya manifest juga dong. Nanti mau kerja pas harus ada target yang dicapai kan. Betul. Waktu itu saya masih ingat banget, saya nempel tuh Pakai brosur. Dream Iya, bro. Ya zaman-zaman inilah kita anak-anak milenial kan ya sebutannya ya. Tempel brosur mobil mewah. Saat itu mobil Audi karena film-film transporter kalau pernah tahu. Kita wah keren banget tuh mobil kan. Bukan Jasonnya keren, mobilnya keren gitu loh. Pak Ajang, saya mau dalam 2 tahun setelah saya berhenti, saya mau beli mobil ini gitu kan. Tempel di pintu kamar. Sama mau bangun rumah, renov. Rumah mertua kan rumahnya pintu juga kamar, berarti pintu kamar rumah mertua ini yang ditempel. Kamar saya dong. Iya, tapi di rumah mertua kan? Di rumah mertua. Iya. Berarti tidak oleh semua orang ini. Kan di dalam. Jadi tiap kali mau bangun tidur, mau bangun tidur keluar kamar, lihat dulu. Wah, mobil selalu mimpi jadi transporter, kita jadi jasa Statam. Ya kan, akhirnya 2 tahun tercapai. Saya bisa. Tercapai ya. Nah, tapi saat meleset. Saya nggak beli mobil si Audi itu, dapatnya BMW. Sampai sekarang cintanya dengan BMW. Gitu. Setelah berjalan, ini di ASMK, tapi jualannya tuh kok sama semua kan. Yang adanya juga jadinya kita price war nih. Nggak bisa nih begini-gini terus. Di tahun 2015 sebenarnya saya udah bikin brand sendiri. Dan saya sukanya tuh jual produk yang orang lain nggak ada, supaya cuan lebih banyak. Dan mungkin itu kelebihan saya bisa jualan. Gitu, orang yang tadi yang belum kenal produk ini jadi mau beli, mau pakai, mau jual gitu. Jadi akhirnya makanya kita putusin bikin brand. Ya sampai sekarang. Jadi kalaupun saya tetap kayak lebih baik saya bangun brand baru aja gitu kan. Jadi terinspirasi awalnya berarti dari customer sendiri justru yang penjualannya begitu dahsyat, anak-anak muda, dan mungkin strategi mereka adalah karena mereka brandkan juga. Jadi akhirnya dari Ko Rianto sendiri melihat itu, niru ya, ambil langkah itu, terinspirasi, akhirnya go. Dan langsung merek pertama BioAqua atau? Oh enggak. Ada. Pertama beda lagi. Oke, luar biasa gitu. ya. Dan sampai hari ini. Sampai hari berjalan ini. Terus ya. Jadi berjalan. BioAquanya sendiri bisa memutuskan untuk saya mau bangun merek baru dengan BioAqua, dan hari ini kan paling dikenal, salah satunya paling dikenal ini ya. Itu bagaimana tuh sampai menyambung kok tiba akhirnya hari ini semua pakai BioAqua. Mungkin nggak nyangka juga sampai hari ini begitu terkenal merek ini. Gitu. Benar. Sebenarnya merek BioAqua sendiri saya udah dapat itu dari tahun 2018 kita udah pegang hakinya, dan pada saat itu masih belum pengen bikin. Nah, mulai bikin itu sebenarnya udah ide bikin dari tahun 2019 akhir lah ya. Dan kita bikin PT-nya tuh di 2020. Pas banget bikin PT, masuklah COVID. Kita ada progres bikin produk COVID, ya terganggu lah. Produk ya kan karena lockdown, nggak semua pabrik nggak bisa operasi. Makanya panjang tuh, bikin 5 SKU pertama itu mungkin journey-nya itu 1 tahun baru jadi. Ya, kalau nggak salah itu di bulan Februari 2021 baru produk BioAqua untuk kosmetik ini launching. Tapi di tahun 2020 kita nggak berhenti, maksudnya nggak nunggu doang gitu kan. Apa yang bisa kita jual. Jadi kita jualan sheet mask. Bukan sheet mask, atau masker medis gitu ya. Masker medis? Ya. Masuk ke ranah itu ya. KN95, KN94 ya kan. Terus kita bikin logo sendiri, bikin merek sendiri BioAqua. Bikin merek sendiri. Iya. Makanya di 2020 itu toko oren kita itu kategorinya bukan beauty, tapi kesehatan. Nah, itu salah satu problem tuh waktu itu kan. Lo masuk dari kesehatan masuk ke beauty kan harus rubah kategori. Betul. Kalau enggak kan ya trafficnya beda dong yang mengerti kan. Betul. 2021 ada produknya masuk tuh TikTok, TikTok Shop di bulan April kalau nggak salah 2021. Nah kita boleh dibilang tuh yang pertama tuh yang menjalankan TikTok Shop itu. Tiap hari kita bikin video, kita live streaming kan, jualannya di live streaming. Yang nonton dia 1, kayak 5 ya orang sendiri. Produk apa yang di live saat itu yang diunggulkan? Masih masker medis? Masker medis juga. Terus produk-produk kita yang pertama. Yang awal-awal. Sama ada brand lain juga kita jualin. Ada brand lain juga dijualin. Iya, merek lain. Jadi kita jual dulu semua yang ada karena SKU-nya masih dikit. Gitu loh. Dari pelan-pelan sebulan, wah lumayan ada hasil nih. Yang penting kan konsisten kalau di TikTok Shop itu kan. Sampai pada akhirnya ya kita di tahun 2001 mendapatkan Rising Star penjualan dengan GMV tertinggi di TikTok Shop.
Nah, penasaran, pengen balik sedikit ke tadi toko di SMK yang mojok itu tadi, letter L tadi. Apakah itu jadi turn around tuh? Jadi naik di toko itu juga atau harus mikirin ini kayak kalau jualin toko ini terus nggak bisa naik-naik nih bisnis gua nih misalnya. Oke. Gitu. Itu boleh ceritain. Tahun 2012 itu kan ya mungkin 1 bulan 2 bulan pertama itu berat banget. Orang yang datang mampir ke toko itu kan jarang. Nah dari situlah perjuangan kita dimulai kan. Ya saya bilang tadi dengan ada broadcast lah, sering nelpon customer lah, saya punya barang ini gitu kan, kita tawarin terus. Jadi kayak sales telemarketer gitu loh. Ya, lebih ke arah sana. Tapi semakin lama customer kita makin banyak, nama kita juga makin orang tahu. Gitu. Makanya dalam 2 tahun saya bilang saya udah bisa kebeli mobil itu kan. Makin besar itu juga karena di ASMK. Jualannya juga tahu sendiri lah, mungkin masih banyak barang ilegal yang dijual di sana. Ya otomatis kita juga jual gitu kan. Makin dikenal orang, semakin terkenal juga kita di coklat maupun di BPOM. Jadi kita sering kena razia pada saat itu gitu. Sampai pada saat ya kita udah nggak bisa nih kalau kayak hanya jual barang-barang yang non BPOM gitu kan. Ya kita kan jadi bulan-bulanan terus. Kita akan bayar denda segala macam, malah kena proses hukum gitu loh. Ya, saya nggak mau itu terjadi gitu. Makanya saya juga melihat dari tahun 2017 sebenarnya market di ASMK itu semakin lama makin menurun. Kenapa? Karena dengan banyaknya brand-brand kosmetik atau skincare yang baru yang mulai muncul pada saat itu, cuman nggak semasif ketika pas zaman COVID nih, gitu kan. Dan brand-brand lokal pun udah mulai banyak dan mereka distribusi bagus terutama karena di daerah juga udah ada. Kalau dulu kan orang daerah belanja kebanyakan ke ASMK karena pusat gitu loh. Jadi sekalian jual belanja barang brand lokal yang sudah besar-besar karena harga bisa lebih di bawah harga yang di luar kota ya. Sama yang barang-barang yang import gitu yang misalnya dari China yang gak ada izin gitu. Customer saya di daerah juga banyak yang kena tangkep. Bener nggak? Terus kita juga di pusat juga tangkep. Akhirnya ya ini kalau bisa gini terus ya akhirnya kita akan tutup. Bener nggak? Sampai kapan gitu loh. Customer kena tangkap udah pasti nggak mau bayar kita. Gue kena tangkap ini gue nggak bisa bayar lagi. Gimana? Lu mau nagih? Terus wah ini kalau kayak gini kita lama-lama kita bangkrut nih gitu. Ya itu journey-nya dari 2017, 2018, 2019 akhirnya memang di 2020 itu saya benar-benar keluar dari ASMK. Tokonya dijual kah atau gimana? Toko masih ada. Memang barangnya semua udah barang resmi semua kita jual. Gitu. Beralih ya. Udah beralih. Tapi ya omsetnya turun jauh sekali dibandingkan dulu ya. Jadi dibandingkan saat belum ada ini. Iya. Nah, tidak BPOM lah kita iya. Gitu ya. Kenapa bikin BioAqua? BioAqua itu sendiri kan punya arti yang sangat bagus. Menurut saya, bio itu kan artinya hidup, aqua kan air kan. Jadi saya mengambil filosofi itu aja air kehidupan sebenarnya kan. Bisa menghidupi banyak orang. Dan yang paling penting orang bisa mendapatkan produk kosmetik yang harganya murah, terjangkau lah kita bilang ya. Aman karena ada BPOM halal dan juga semua orang tuh bisa cantik karena BioAqua. Gitu. Itu visi misi awal filosofinya gitu. Ingin orang semuanya bisa cantik tapi harganya terjangkau. Aman buat dompet. Iya. Aman juga dari segi tadi karena sudah punya BPOM kan. Jadi BPOM. Artinya dari segi kandungan memang sudah teruji. Aman, halal dan juga disebut. Jadi dari semua aspek rasanya tenang ketika digunakan gitu. Kalau itu awal mula berangkat untuk akhirnya melahirkan BioAqua ini seperti itu. Nah, tapi dalam membangun bisnis apalagi kan dengan membangun sebuah brand ya, melahirkan brand baru itu kan bukan hal yang mudah. Oke, beres semua perizinan, beres semua. Kita memang sudah punya seandainya target customer atau bahkan sudah punya customer yang loyal, tapi belum tentu langsung mudah. Apakah BioAqua dari pengalaman panjangnya Koreanto di bisnis yang sebelum ada brand, akhirnya membuat brand sendiri, seperti mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri kan? Dan kalau ada, apa yang paling berat yang dirasakan oleh Koreanto berhasil dilewati gitu ya? Mungkin sebelum kita ke yang masalah paling berat, kita harus tahu dulu dong apa yang udah dihasilkan di BioAqua. Achievement apa? Boleh. Kita bisa. Tadi belum menanya, saya menanya setelah gagal gimana nih? Bagus sampai nama. Tapi nggak apa, karena orang sudah tahu. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Karena prosesnya BioAqua itu naik dulu. Oke. Baru kesulitan. Naik dan siap. Gitu. Karena kita dari pedagang jadi pebisnis. Itu totally different ternyata. Kalau saya dagang saya tahu hari ini saya mau untung berapa. Tetapi ketika kita udah menjadi satu bisnis, satu company, kita harus mikirnya long term. Gak bisa hanya viral sesaat.
gitu kan. Mau viral saat gampang banget, ya kan, dengan ada bantuannya teknologi dan ya segala macam. Yang penting lu punya uang buat viral, gitu sebenarnya ya. Bisa bertahan nggak gitu kan? Ya, cuma bisa bertahan nggak gitu kan. Nah, mungkin achievement BioAqua ya kita boleh bangga tahun 2023 BioAqua mendapatkan rekor muri penjualan seed mask terbanyak selama 1 tahun. Total 88 juta lembar seed mask. 88 juta. Bukan penjualannya tapi lembarnya. Lembar ya, iya. Gitu. 1 tahun ya. Luar biasa. Tetapi ya kita buat naik itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan itu mempertahankan. Itu juga dalam bisnis ya. Ya kan? Orang tahun 2021 ketika BioAqua naik, semua orang bicarain BioAqua. Dan semua orang terjun masuk semua ke TikTok segala macam bla bla bla. Begitu juga dengan orang luar negeri, brand-brand luar negeri yang notabene mereka punya kapital yang lebih besar gitu kan, karena mereka udah ada investor segala macam. Kita masih dengan on money, kita harus spend money gimana? Kita mau nyari profit dulu dong, bener nggak? Sama cash flow-nya terbatas lah boleh dibilang kan. Ketika dihantem ya lumayan lah, kena badai. Inilah tantangannya ya ini. Kena badai gitu. Dan wah kita nih kalau spend segini kita tetap kalah juga. Kita mau habis berapa gitu? Tetap nggak bisa menang karena kalau di TikTok itu orang nyari virality. Tiap kali orang lu scroll ini, nah itu akan jadi orang impulse buying buat nyobain buat beli gitu kan. Dan banyak yang bilang yang katanya bagus, ya orang jadi terinfluence buat beli. Seperti itu gitu. Tapi dari sisi kita ya makin lama kita ketutup nih dengan brand-brand lain. Ya, akhirnya kita juga coba kita kuatin juga di offline-nya kita, distribusi juga ternyata banyak permasalahan karena kita butuh tim yang besar juga kan. Ya kan, karena di setiap daerah kita harus punya orang. Buat manage orang itu, kalau dulu saya hanya di ASMK, oke, saya banyak kenal banyak toko, hubungan saya baik dengan toko, ya kan. Kita by phone aja orang, gue order gitu kan. Kita nggak perlu manage toko itu. Mereka jual sendiri dan laku, bisa jual dan mereka repeat order. Tapi dengan distribusi, kita taruh orang di kota A, B, C, dan kita harus manage. Kita punya karyawan sendiri, timnya kita, untuk dideliverykan ke toko-toko dong. Nah, itu ternyata nggak mudah. Dan kita juga banyak ya banyak main lah di tim kita juga sebenarnya kan. Akhirnya biasa tantangannya di situ memang justru kita punya sales daerah, nanti tantangannya malah orang sendiri kan. Betul. Iya beda lah nanti ya. Beda, karena gini ya, beda antara ada bos head sama nggak ada bos head. Nah, bener gitu kan. Kadang-kadang juga ada bos pleasure kan, asal bapak senang gitu loh. Bener nggak? Kadang bahasa langsungnya lah. ABS. Kita harus bilang ya, mereka bisa nilep juga kan. Kita maksudnya begitu kan tadi koyongnya. Ya bukan hanya nilep, kadang yang penting lu belanja dulu, sell in dulu gitu kan. Sell in dulu, tapi sell outnya enggak, malah akhirnya jadi retur misalkan gitu, nggak di manage. Nah itu yang saya juga banyak belajar gitu, dari kesalahan. Akhirnya maunya lebih baik. Ternyata ketika kita harus udah main distribusi juga, kita butuh sistem yang kuat. Kalau enggak ya kita juga ya kena badai lagi nih, gelombang kedua nih gitu. Dan akhirnya apa dilakukan kok ya untuk memperkuat sistem distribusi itu? Ya bangun sistem yang bagus, udah bangun tim yang lebih solid lah ya. Lebih ke sana kita harus cari gitu. Cari ya. Bikin lagi harus jaga ya. Nah, paling penting ya baliknya ke sisi founder sendiri. Ya kan, orang yang ya kita orang mentalnya pantang menyerah, orang pasar gitu. Jadi jatuh ya lu harus bangun lagi. Panjang emang dengan segala macam situasi ya. Iya. Ya sekarang kita lihat lah, sekarang tahun 2026. Dari semenjak Covid sampai sekarang itu banyak brand yang tiba-tiba rame, tapi langsung hilang lagi. Dan banyak yang sekarang mau lepas brandnya ataupun udah gue punya merek ini gue jual deh. ya kan gue punya tokonya, bayar berapa aja deh gitu loh. Sama tokonya juga gitu, toko offline ya, toko online ya. Karena mereka udah nggak sanggup, ya kan. Tiba-tiba naik, jatuh, nyerah. Kalau sampai detik ini ya puji Tuhan saya masih nggak mau menyerah. Tetap kita berjuang gitu. Iya, tapi tidak menyerah itu bukan cuma soal perlu mentalnya, perlu strateginya. Strategi, betul. Kalau semua orang bisa dengan cuma mental, saya yakin banyak mempertahankan. Mungkin mereka ikhlas juga melepas. Nah, strategi kalau situasi-situasi mau menyerah nih, terus Rianto Koyo memilih untuk tidak menyerah. Strategi apa yang harus dilakukan gitu loh? Yang bisa real ya, gitu loh. Bisa applicable, bukan cuma soal mental. Mental
good. Apa nih supaya mereka benar-benar bertahan secara ekonominya, secara ya? Ya mungkin sebenarnya banyak ya. Ketika lu masih punya peluru lah, gitu bilang punya kapital, ya lu bisa bangun brand yang baru. Ya kan kita udah tahu caranya. Maksudnya dengan brand baru ya lu harusnya lebih baik. Dari sisi produknya, USP-nya apa, target marketnya yang mana. Mungkin saya lebih mengarah ke sana sih. Jadi saat ini ya saya juga lagi bikin 2 brand baru. Oh, gitu. Brand baru juga sampai 2 brand baru. Dan kalau brand baru lahir kan di era sekarang dengan mungkin BioAqua lahir sekian tahun lalu kan strategi startnya nggak mungkin sama, ya. Era berbeda, situasi berbeda, kondisi berbeda. Waktu itu mungkin awal pandemi atau masa pandemi, sekarang sudah lain lah situasinya. Apakah strategi masuk ke pasar nih dengan brand baru zaman sekarang dengan dulu Ko Ayung cuma tiru aja atau ada strategi baru nih untuk brand baru ini? Tetap ada strategi baru. Ya nggak memungkiri semua kita buat memviralnya ya kita butuh sosial media. Ya kan masih ada lah endorsement, cara endorse-nya juga udah mulai berbeda, mungkin konten-kontennya berbeda, nggak bisa seperti dulu lagi. Banyak lah trial error yang masih dilakukan. Kita harus sampai menemukan niche-nya kita kayak gimana gitu loh. Iya betul. Ya kan karena nggak semua brand diperlakukan sama bisa jadi. Iya. Jadi kan harus menemukan polanya dulu gitu. Ya saat ini ya udah mulai ada lah sedikit-sedikit ada kemajuan kan. Ya memang nggak secepat yang dulu ya, gitu. Tapi berarti sekarang lebih mengandalkan online-nya ya, e-commerce ya, atau social media-nya. Tadi kan bilang sebelumnya kan distribusi nih, mainnya tadi distribusi kalau yang BioAqua. Kalau yang brand baru tadi bilang berarti salah satu langkahnya diambil dalam sebenarnya kalau saya memang lebih kuat di offline. Jadi tim offline-nya memang sampai saat ini kan masih ada. Ya tinggal tambahin gerbong baru nih. Brand baru gitu kan. Jalur sudah ada. Betul. Tapi harus dikuatkan dengan ya dari sisi online juga. Ini nih makanya saya butuh ada nyari-nyari bos kita. Andre ya. Sama jadi. Andre CEO-nya kita butuh bantuan. Jadi mungkin saya lemah di online. Oke, coba gimana dong suhunya dulu bantuin. Nanti mencari memang kita harus profesionalnya ya. Lebih profesional. Kita coba yakin harus beriringan lah, nggak mungkin. Memang banyak klien kita yang gitu juga. Partner kita seperti itu. Offline-nya jalan banget, tapi di online-nya mereka kesulitan. Nah, disitulah kita masuk gitu. Nah, kita jadi partner. Betul. Jadi kita benar-benar kita fokus di kuatnya kita di mana gitu. Ya. Hadir sebagai solusi. Benar. Nah, untuk brand-brand yang misalnya online bagus banget tapi nggak ada offline, ya bolehlah kita ngobrol. Iya. Karena memang keduanya kalau kita lihat ya harusnya bisa kuat sama-sama gitu kan. Iya. Ini jalur yang bukan harus dipilih gitu kan, maksudnya kayaknya zaman sekarang cuma online aja deh yang perlu kita kembangin tuh. Tapi kalau memang dua-dua bisa kuat, kenapa harus memilih kan begitu ya maksudnya ya. Gini, sebenarnya ya di Indonesia itu kan negara kepulauan. Jarak antara kota satu dengan kota lain kadang-kadang harus menyeberangi pulau. Itu kalau lu lihatnya online aja, costnya itu kan mahal sekali. Kalau lu nggak punya titik atau distribusi di sana, betul. Gitu costnya akan terlalu tinggi. Jadi sebenarnya orang-orang daerah sendiri juga banyak yang pengen merasakan dulu nih produknya, gitu, feelnya gimana sih kalau pakai make up, gue bagus nggak sih atau apa kan, mereka bisa coba kalau di offline, ada testernya. Kalau di online kita nggak tahu gambarnya bagus, pas nyampe lo kok begini, gitu kan banyak juga kan. Dan kalau kita melihat nih sekarang brand baru sudah muncul, sudah mulai tersalurkan juga, sudah kerjasama dengan AHA juga segala macam. Menurut Ko Rianto nih itu peluang untuk berkembang paling tidak mencapai atau mendekati levelnya BioAqua brand yang sebelumnya itu akan lebih cepatkah mencapai level itu, prediksinya dari Rianto, atau mungkin seperti apa? Karena strategi berbeda nih, ya kan? Mungkin saya nggak mau mengejar cepatnya sih, saya mau mengejar lebih pondasinya lebih kuat. Gitu. Pada saat seperti BioAqua mungkin saya naiki kecepatan, menurut saya. Kalau saya salah ya maafin lah. Salah ya. Bisa sendiri. Terserah. Emang salah saya sendiri kalau terserah yang punya. Gitu, siapa suruh lu cepat banget naik ya. Ya gitu. Jadi ketika naik juga ya lu kadang-kadang belum siap. Gitu loh. Lu terlalu tinggi nih. Ya kan? Orang tinggi aja deh. Pasti kakinya kadang lemah. Orang gampang tersandung karena jatuh gitu kan. Gitu, kita harus kuatin dulu. Mungkin ya kita latihan squat dulu, naik turun gitu kan, supaya kaki kita kuat, fondasi kita kuat. Mungkin lebih ke sana. Ya pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting target kita, tujuan kita itu tercapai. Ya kan, dan kita harus jalan tuh bergandengan. Nggak mungkin jalan sendiri. Mungkin lu jalan sendiri kan lebih cepat. Tapi lebih cepat lelahnya juga kan. Iya benar. Tapi kalau gandengan memang lebih lambat sih. Lebih lama. Bisa lebih lama. Lebih lama jalannya kan. Jauh perjalanan. Suatu bisnis kan bukan hanya karena lu
cepat naik aja, tapi bagaimana lu bisa sustain di dunia bisnis kamu gitu. Saya setuju sih, itu paling penting kan. Karena kalau cuma cepat naik itu cepat hilang ya mungkin banyak orang bisa lakukan ya, tapi untuk bertahan melewati lintas generasi, lintas era, lintas tantangan gitu ya. Itu membutuhkan satu skill tersendiri sih. Dan kalau berkaca seperti itu, Ko Rianto, culture atau ya sistem atau culture apa yang dimiliki atau dikembangkan dan dibangun oleh Ko Rianto kepada tim untuk bisa menguatkan fondasi itu supaya mereka juga bisa bareng-bareng kuatin fondasi kita nih. Pasti kan ada culture nih tim, sistem kerja lah di dalam timnya Ko Rianto. Apa tuh value-value-nya? Sebenarnya saya lagi ngebangun culture-nya ya mungkin agak berbeda dengan orangnya. Kadang ada beberapa founder ataupun seorang CEO lah yang mereka sangat tegas sekali dengan ngemecut terus lah atau gimana. Tapi saya lebih kayak merangkul kekeluargaan. Kita ngomong kita gimana nih sama-sama berdiskusi bareng-bareng, ya kan? Karena saya sendiri ya bukan latar belakang langsung jadi seorang CEO, memang punya background CEO gitu loh. Benar. Kita dari bawah gitu loh. Cuman untuk tim saya butuh satu kerja keras yang pantang menyerah gitu loh. Mau bekerja lah ibaratnya kita bilang ya. Kedua, yang punya kejujuran. Ya itu penting sih. Itu penting sih, pintar kalau nggak jujur sih. Iya, karena kalau ini yang kita nggak bisa gitu, nggak bisa pegang. Kedepannya itu ya pasti banyak aja akal-akal bulusannya gitu loh. Iya, setuju. Ya, benar. Integritas kan kita. Nanti bagusnya dari orang dalam sendiri ya, bukan dari luar tantangannya ya. Benar. Jadi itu yang paling saya tanemin sih. Kalau nggak jujur ya buat apa lu pintar tapi lu nggak jujur. Gue nggak mau. Dirangkul, makanya diajak ke keluarga supaya mereka juga akhirnya ya bisa lebih jujur memang ya. Karena merasa aduh nggak enak lah orang bos begini baik gitu ya. Dan mau merasa memiliki perusahaan itu gitu. Jadi jangan menanggap gue cuman punya gue kerja dapat gaji aja gitu. Tapi lo kalau yang nggak care dengan lo punya produk, lo punya company, ya buat apa? Ya kan? Bener. Makan gaji gue tapi lo ngeludah di piring lo buat lo makan, misalnya begitu. Itu saya paling nggak suka orang seperti itu gitu. Iya benar-benar dia juga. Jadi juga. Padahal dia masih di sana untuk seperti itu. Sebenarnya kalau menjadi timnya Ko Rianto, Ko Ayung itu beruntung loh saya bilang. Jadi bisa menjadikan sosoknya Ko Rianto ini sebagai inspirator langsung. Kenapa? Ya mereka hari ini karyawan bisa berkaca bahwa Ko Rianto juga berawal dari karyawan, tokonya lebih kecil, dan akhirnya bisa sampai berujung kepada memiliki usaha sendiri. Kan bisa aja mereka kalau menjadi motivasi, spirit, oke gue belajar banyak deh, gitu kan. Yang penting jujur, belajar banyak, belajar semua budaya-budaya kerja, sistem kerja. Siapa tahu rezekinya suatu hari mereka juga bisa mencapai level-level yang penting, mereka idamkan gitu. Yang penting mau selalu tuh berinovasi, nggak mau jangan ketinggalan lah dengan perubahan zaman sekarang kan. Jadi pribadinya berkembang, inovasi, akhirnya bisnisnya juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Saya juga selalu bilang dengan tim saya, lu kerja apa aja jangan hitung-hitungan, gitu kan. Kalau lu hitung-hitungan ya, gue juga akan hitungan kepada lu gitu. Apa yang gue tahu, ya gue mungkin nggak semuanya gue akan kasih tahu. Tapi kalau lu kerja juga nggak hitung-hitungan, apa aja lu kerjain ya gue kerjain, lu bisa kerjain lu kerjain, ya kan. Kalau sekarang punya kan gen-gennya kan banyak kan, ini bukan tanggung jawab gue nih, gue disuruh ini nggak mau lah gue. Benar ya sekarang kan? Kayak saya dulu kan ya, saya boleh dibilang, makanya saya bilang kenapa saya bilang kuli. Apa aja ya saya ngangkat barang, saya juga ngangkat, saya bisa tarik troli, saya kirim barang pakai motor, saya kirim barang pakai motor, gitu loh, semua dijalanin, saya ngelayanin orang juga kan. Jadi jangan lu kayak ini bukan kerjaan gue nih, ini kerjaan sini, gitu loh. Ya lu bisa kerjain bos suruh ya lu jalanin aja gitu loh. Tapi memang di generasi sekarang ya ini tetap bahkan kadang-kadang jadi bahan yang mereka olok-olok juga loh. Ini pernah baca dan pernah dengar di sosmed tuh. Ya nggak bisa gitu dong, kita memang sudah begini job desknya segala macam, bayarnya juga tentu nggak nambah segala macam. Ya itu yang mesti hitung-hitungan, mestinya itu jadi pembelajaran kan. Memang uang sekolah lah kalau kita bilang. Kalau itu suatu hari jadi bekal tersendiri. Ya benar-benar mindsetnya. Padahal sebenarnya ya kalau misalnya mereka kan memberikan lebih, bos itu kan pasti nggak enak. Iya. Masa iya gue cuma kasih gaji dia sih. Iya betul. Gitu, kan? Iya. Nah gini lah sebenarnya kayak kita gaji orang lah. Gue gaji lu nih. Tapi kerjaan lu sedikit gue, aduh lu gaji cuma kerjanya begini doang. Gue mau naikin juga males. Iya benar. Sebenarnya kayak kita orang sebagai orang kerja ya. Gue bekerja sampai bos ngerasa gaji gue aja kekecilan. Kekecilan dia merasa kurang layak gitu. Kurang layak. Kasihan malah ya. Bener. Kalau gue lebih ke arahnya ke sana gitu. Jangan anggap wah lu udah gaji. Gue udah gaji lu gede-gede. Tapi lu kok nggak ngapa-ngapain, cuma kerjaan duduk-duduk doang misalnya gitu kan, atau nyuruh-nyuruh doang.
ya ngapain gue gaji mahal-mahal misalnya gitu kan. Aja lah naiknya gitu ya. Iya. Tapi ya memang nggak memungkiri ya orang kan nggak semuanya bisa. Bener. Tapi kalau orang yang mau mencoba, mau belajar juga, ya itu lebih better bukan buat perusahaan company doang, tapi buat diri kita sendiri. Bener nggak? Ya kayak contohnya saya sekarang. Dulu saya cuma bisa jualan doang. Saya nggak ngerti yang namanya branding. Saya nggak ngerti yang namanya marketing. Sekarang saya belajar yang namanya manajemen, structure, company, gitu kan, investment. Kalau saya nggak mau, saya gue cuma jualannya, lu mau beli apa? Cuma tawar menawar doang ya. Semua orang bisa gitu loh. Benar. Ya. Kalau mau berkembang ya, kalau berkembang ya lu harus belajar. Bosnya aja belajar, ya kan ya. Sampai sekarang, sampai kita mati juga mungkin kita harus belajar. Betul. Apalagi sekarang zaman teknologi makin berkembang canggih, siapa tahu teknologi itu malah bisa membantu gitu kan. Betul sekali. Bisnis dan segala macam. Apalagi dengan zaman AI ya. Iya. Ya kan, saya bilang tadi, sebelum nanya-nanya gue tadi kirim pertanyaannya gue pengen, ini apaan sih bahasanya gue nggak ngerti. Gak mau makin gue terusnya begini. Itu bukan bantuan siapa? Betul. Kalau enggak gue nggak bisa, mungkin gue nggak ngerti. Gue tanya gitu loh, apaan sih bahasa bisnis itu gue belum ngerti gitu. Tapi kita cari tahu gimana caranya, harus tahu dulu. Ya, jadi nilai yang diturunkan ke tim itu dikeluarkan, dicontohi langsung oleh bosnya, gitu, foundernya gitu, oleh ownernya. Bukan cuma mereka diminta belajar, minta berkembang, minta bertumbuh, tapi ya saya juga melakukan gitu loh ya. Saya juga melakukan, ya silakan kamu. Wah, setelah podcast ini kayaknya lu harus share ke karyawan gue lo bro. Biar pada nonton. Boleh, pasti. Kayaknya nanti kan itu beliau kan ajak kumpul nobar kan. Nih, bos lagi ada nih. Pada isinya dong. Wajib gitu ya. Harus. Saya nggak pernah memaksakan seperti itu. Mau aja. Padahal di share di grup ya. Aduh, bos kirim nggak lihat itu. Enggak lah. Bercanda ya. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi satu, bukan hanya untuk karyawannya Pak Ayung doang, malah Pak Ayungnya, tapi mungkin siapapun yang nonton itu yang hari ini berstatus sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan ataupun sebagai karyawan, ini pasti akan sangat bermanfaat gitu loh, karena saya rasa ini berlaku bagi semua pihak sih. Pembelajaran itu kan gunanya buat yang belajar, dan itu berlaku lifetime gitu ya, sepanjang masa. Kita nggak tahu buah belajar hari ini tuh berbuahnya kapan. Ya kan? Kalau Ayung memang sudah membuktikan, oke dulu nguli, berkat kenal bos seperti itu, tahu bagaimana cara beliau impor segala macam, karena mau belajar kan. Coba kalau cuma mau kerja doang, nggak mau tahu cara impornya gimana, mengolah barang impornya seperti apa, bagaimana melayani customer, ya lain nggak akan bisa langsung seperti hari ini gitu. Iya, dan mudah-mudahan ya orang-orang lain juga bisa melihat hal itu. Iya. Saya juga penasaran nih Koyong. Apa tuh? Jadi waktu itu motivasinya adalah pasang mobil transporter ya kan. Betul. Sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang benar-benar yang masih memecut Ko Ayung untuk gue harus terus improve, gue harus terus belajar, gue harus terus capai lebih besar lagi? Ada nggak yang motivasi yang menarik Ko Ayung untuk terus jalan kayak gitu? Mungkin untuk saat ini saya udah nggak nempelin lagi. Tapi saya langsung tanemin di pikiran saya, gue mau ini, gue ini tujuan gue, ini gue mau. Gitu. Apa itu? Mungkin tanya Pak Andre ada. Aduh. Masih mobil. Ya kan mobil. Enggak lah, enggak. Siapa tahu sekarang lebih besar stadion GBK ya, misalnya. Stadion atau mungkin wisata. Atau mungkin ya, rumah, mansion. Kan udah pasti udah ada semua kan. Ada semua iya, makanya yang Oke. Ya masih membakar itu loh, kadang-kadang kalau udah punya semua itu malah nyari yang satu membakar itu yang susah. Malu gue. Kasih ciri-ciri. Ciri-ciri ya. Enggak usah itemnya. Mungkin saat ini lebih saya barang kah atau lebih berupa apa gitu? Enggak. Bukan barang lagi, Bro. Sekarang saya tuh banyak sering meeting di daerah selatan. Kayak lihat gedung tinggi, ada brand ini, ada brand ini. Kapan nih gue bisa ada di atas sana gitu loh. Oke. Punya tower. Ya nggak apa-apa sewa juga. Yang penting kapan bisa ke sana. Ada brandnya di sana. Gitu. Doakan lah ya, mudah-mudahan bisa segera. Kan nggak semua yang ada tulisan di tower itu berarti semua buildingnya punya. Betul. Iya. Yang penting muncul logonya di sana. Ya itulah kurang logonya tuh muncul. Yang bikin tower. Ya, semoga ya. Kita doakan ya. Someday kita lakukan. Terus brand-brandnya muncul di sana ya. Entah kalau benar-benar terjadi, ya lu harus bikin tentang podcast lagi nih. Iya. Benar. Begitu lewat ada pokoknya lihat mereknya beliau ada di sana. Wah ini berkat ngomongin di sini nih. Langsung dijabak orang. Istilahnya apa itu namanya? Law of attraction. Law of attraction. Iya. Kita mikirin terus tiap hari gitu. Setiap lewat ya kapan saya punya. Ya kan itu atau universe atau alam semesta itu bekerja. Ya penting yakin aja. Gue ada sih, gue merinding. Gue teringat ada lihat di YouTube salah satu konglo sekarang itu. Dulu dia tukang ojek.
Dia duduk, ya mungkin kalian bisa nebak-nebak lah. Waktu itu dia duduk di trotoar di depan Hotel Borobudur. Gue pengen beli nih. Suatu saat saya pengen punya hotel ini. Gitu ya. Akhirnya hotel itu milik dia. Kalian cari tahu sendiri siapa. Itu mimpi kayak hampir di luar logika manusia banyak kan. Bener. Mimpi beliin hotel sudah jadi di pusatnya Jakarta. Borobudur kayaknya. Iya kan, tapi kalau tercapai, kalau apa mimpi-mimpi yang tidak sebesar itu orang nggak berani untuk pikan kan. Pasti orang tahu siapa dia. Kalau ada pernah dengar ya. Gitu loh. Saya pernah dengar itu. Kita jangan sebut namanya aja ya. Iya kan. Getar ntar. Iya. Kapan gitu. Tapi harus ada kayak gitu, ya kan? Betul. Buat bener-bener kita terus mau. Dan itu upgrade, sifatnya memang upgrade. Jadi sudah capai apa lagi? Makanya saya bilang pasti ada. Kalau nggak ada tuh sayang malah. Iya, sayang malah. Kalau nggak ada achievement yang mau dicapai lagi. Gini loh, banyak kok orang yang nggak lulus sekolah, yang cuma kelas 6 SD punya company besar, gitu kan? Yang ya nggak lulus SMA malah banyak juga. Masa saya yang udah kuliah S1 nggak bisa gitu kan? Pasti bisa. Semua orang punya kesempatan yang sama lah sebenarnya. Harus sudah sampai S3 malah ya. Sudah selesai dari sekolah yang 12 tahun ya. 12 sekolah hidupan. Luar biasa sih. Itu memang mudah-mudahan makanya setelah podcast ini dari kami banyak kisah-kisah yang bisa ditiru oleh orang banyak. Nah, kalau boleh berbagi nih lebih kepada 1, 2, 3 poin Pak Yung untuk para orang-orang yang baru merintis gitu ya, enggak mereka juga punya impian yang besar ya, yang mereka rasa masih jauh banget nih kayaknya bahkan mungkin hampir mau menyerah gitu, nggak mungkin deh, udah ganti aja deh tujuannya. Nah, kalau bagi orang yang sudah mencapai dream dan bahkan terus memimpi lebih jauh lagi, boleh berbagi 1, 2, 3 tips yang sangat mudah untuk langsung mereka terapkan gitu ya, untuk bagi pemula yang mentalnya kadang masih lemah gitu. Boleh untuk para sobat founder yang juga lagi membangun nih. Ya mungkin buat kalian semua itu ya satu yang tadi udah disebutin, jangan pernah menyerah, nggak boleh putus asa, kejar terus mimpi kamu itu loh. Ya kita boleh. Rasa itu sudah sangat tidak masuk akal. Nggak ada yang nggak masuk akal, nggak ada yang impossible. Ya orang bilang wah nggak mungkin bisa ke bulan, tapi orang bisa ke bulan nyatanya. Bener kan? Malah mau bangun wisata ke bulan sekarang kan, ada gitu. Kan nggak ada hal yang nggak mungkin, bener nggak? Jadi ya never give up. Selalu berinovasi dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan, itu yang paling penting. Selalu berinovasi ya, dan itu juga keren gitu ya. Artinya kalau sudah mencapai titik tertentu pun ya jangan puas di sana gitu loh, karena kompetitor akan mengintai, kompetitor akan terus berubah ya, dan akan kita harus terus berinovasi untuk bertumbuh dan bisa eksis dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Hidup bisnis kalau nggak ada persaingan kan nggak akan menarik. Benar. Iya kan. Tapi kalau adanya kan bisa kejar-kejaran. Oh sekarang dia ngejar saya. Oh nggak apa-apa. Kita for dulu bisa gitu kan. Kalau zaman-zaman kita kecil, nggak apa-apa. Jagoan mah kalah dulu. Itu pikiran positif loh. Jadi melihat kompetitor justru sebagai pacuan kita gitu kan. Dan itu memang nggak keliru kok. Jadi kita melihat beberapa brand besar, malah mereka kadang-kadang buka tokonya berdampingan kan. Di jalan raya gitu. Soalnya ada ini pasti ada ini. Ada ini pasti ada ini. Di mall juga sama gitu kan. Merek ini ketemu merek ini walaupun sertifikat. Tapi cepet kan. Tapi cepat. Naik tangga jadi kayak naik tangga. Nggak mungkin naik tangga kanan terus. Iya kan? Pas kanan kiri. Iya. Ini gue baru tahu lu nih. Waktu itu keluar. Iya lu bener nggak? Lu jalan nggak mungkin lu sendirian. Pasti berdua berdampingan. Baru bisa cepat ya. Baru bisa cepat. Kalau satu malah lebih lama mungkin ya. Iya. Capek juga, lebih capek. Capek juga. Iya. Nggak bisa seimbang juga. Nggak seimbang. Kalau lagi kayak zaman bola sekarang, nggak mungkin ada Messi nggak tanpa ada Cristiano Ronaldo. Betul. Nah, saingan. Mungkin mereka hebat sih. Itu benar. Bertahan segini lama atau tidak? Nah itu kalau tidak ada salah satunya kita juga tidak tahu. Mungkin ya udah biar penguasa udah semua disikat. Udahlah apalagi. Nggak ada yang mau gue kejar lagi. Iya. Kalau ini kan masih saling menunggu, saling membuktikan itu ya. Iya benar, menarik sekali sih. Jadi kompetitor kadang-kadang bukan hanya sebagai kita pandang negatif ya, tapi justru menjadi bahan bakar gitu loh, menjadi acuan kita melihat mereka sudah sampai mana nih, kita sudah di mana gitu loh untuk terus bergerak. Saya nggak pernah menganggap kompetitor musuh. Jangan pernah. Maksudnya ya kita melihat, belajar apa sih yang mereka lakukan, apa yang kita belum lakukan gitu kan. Kita harus melihat dia, oh dia sampai sini, gue harus one step ahead gitu kan. Gue harus satu langkah lebih maju lagi dengan mereka gitu. Apa yang kita bisa cari. Luar biasa loh ya. Jadi jangan lihat kompetitor sebagai musuh, tapi justru sebagai tempat kita belajar lagi. Karena kadang-kadang mungkin mereka sudah dapat ide baru apa ya, kita tinggal lihat dan kita tinggal menyempurnakan. Tiru. Kalau punya klien tadi ada sedikit beda tuh. Jebret. Biasa ATM ini ATJ. Itu kan di awal-awal. Kalau sekarang ATM ya. Bahkan mungkin sudah menjadi pihak di ATM kan orang sekarang ya. Banyak idenya dari Biaqua yang ditiru, dicoba dan nggak masalah. Nggak ada masalah. Silahkan berkembang itu kan. Kita juga terus berinovasi, terus bertumbuh. Gitu. Ya. Keren.
nggak dipungkiri kita selalu juga melihatnya kan kosmetik dari mana sekarang trendsetter Korea. Betul. Dia juga meniru dari sana gitu loh. Kecuali mungkin bahan-bahan yang alami Indonesia nih yang mereka belum punya. Iya. Sekarang saya buat nih. Gitu. Okay. Belum tahu kan personal care sih sebenarnya masih di personal care dengan bahan dari daun bidara. Daun bidara. Nah, udah ada yang pernah cobain belum? Oke. Tapi ini satu pemikiran bagus loh. Jadi Indonesia itu kaya banget. Sebenarnya apa yang bisa diolah dari alam Indonesia sendiri kalau memang ternyata bisa bermanfaat kan bisa menjadi long term ya, bisa banyak. Karena nggak banyak orang tahu gitu daun bidara itu fungsinya apa. Gitu kan. Jadi sudah melalui penelitian dan ketemu manfaatnya, khasiatnya akhirnya sekarang sebenarnya udah ada, penelitian udah ada gitu kan. Dan kita lihat ya cek di Google ya. Daun bidara itu antiinflamasi, antioksidan tinggi. Ya kan? Di rambut bisa buat anti ketombe. Diminum jadi obat banyak macam, ya kan? Dalam ajaran agama sport ini bukan ngomongin agama nih. Muslim juga daun bidara itu banyak disebut di dalam sana, banyak manfaatnya. Gitu. Wah, sesuatu yang bermanfaat berarti ya. Sesuatu yang bermanfaat pasti bisa juga bermanfaat buat orang lain kan. Diolah dengan tepat jadi produk-produk yang bermanfaat dan akan nanti dirasakan manfaatnya gitu ya. Kita udah pakai, maksudnya saya sendiri pakai sampai sekarang gitu kan. Itu dengan brand apa? Nature the Radiant. Nature the Radiant. Kan enggak apa-apa, yang punya juga. Punya mereknya. Enggak, saya punya keluhan. Ada yang sebenarnya saya punya keluhan tiap mandi itu habis mandi suka gatal, kering kulitnya. Nah, makanya saya bikin pertama itu sabun mandi. Ada sampo juga yang karena ketombean, rontok. Dari keluhan sendiri ya, akhirnya berpikir apa yang menjadi apa sih? Ya, kenapa sih Pak habis mandi? Enak amat hidup ya kalau dari keluhan aja ketemu ide langsung jadi bisa jadi cuan gitu ya. Kan memang harus begitu kan. Kita harus cari masalahnya dulu buat diselesaikan. Benar cuma diri sendiri kan yang punya masalah itu pasti ada. Mungkin kalian pernah nggak sih ngerasain kok habis mandi bukannya lebih halus, jadi kulit kering, jadi gatal. Pasti kok orang ngalamin begitu, cuma nggak semua berujung pada punya produknya. Iya kan, ada aja. Tapi ya itulah hebatnya. Ini satu nilai plus lagi bisa dipelajari oleh para sobat founder bahwa kadang-kadang keluhan kecil di sekitar kita, kalau kita melihatnya jeli bisa jadi peluang, bisa jadi inovasi dan bisa menjadi suatu jalan hidup ke depan gitu. Berarti poin satu lagi nih harus peka. Harus peka, iya. Gitu. Peka ya dulu dengan orang sekitar kita lah. Orang kulitnya kering, gatal-gatal ke dokter, bukan nggak belum tentu mikirin gue harus bikin produk apa ya untuk antisipasi ini gitu. Tapi ini satu hal yang bisa dipelajari di momen hari ini gitu ya. Luar biasa Ko Ayung Orianto. Kalau boleh berbagi, ini mungkin terakhir Ko Orianto bagi ya. mulu, gue kapan dikasihnya nih? Oke, kita tadi awal udah memberi duluan. Memang hari ini Ko Orianto hadir untuk berbagi banyak hal, tapi satu mungkin kalau boleh berpesan kepada audiens seluruhnya nih ya, mungkin nonton juga nggak hanya calon-calon founder, siapapun lah yang nonton hari ini, nonton episode ini, apa yang bisa Ko Orianto sharingkan ya, sampaikan kepada kita semua, nilai-nilai hal yang mungkin akan perlu diingat nih gitu loh untuk selamanya bagi mereka gitu. Mungkin nilai dalam bekerja dulu kali ya. Kalian bekerjalah apa yang kalian bisa kerjakan. Jangan pernah menolak tugas yang diberikan kepada kita gitu loh. Jangan perhitungan maksudnya. Seperti yang saya bilang. Kamu nggak akan tahu ketika kamu dapat assignment tugas yang kamu belum bisa kerjain, tapi kamu mau belajar buat bekerja, itu akan berguna buat kita di masa depan. Oke, kerjakanlah apapun yang bisa dikerjakan, karena dari situ bisa saja di masa depan bisa mengubah masa depan. Betul, gitu ya, bisa mengubah masa depan kamu. Karena walaupun sekarang kita nggak bisa, kita tapi mau belajar buat mengerjakannya, ya itu akan impact-nya sampai masa depan. Oke, termasuk ya kalau nonton podcast ya sampai tuntas gitu ya. Sampai toh. Karena berapa episode tonton semua, sampai tahu situ betapa banyak ilmu gitu. Iklannya jangan di skip ya. Karena duitnya dari sana. Bagi pengiklan pesannya begitu. Biasanya. Oke, baik Ko Orianto atau Ko Ayung, terima kasih banyak sudah berbagi pada kita semua tentang kisah yang bagi saya ini bukan hanya bercerita soal brandnya, soal bagaimana bisnis itu maju, tapi banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik, bisa diterapkan bagi anak-anak muda di luar sana juga yang mungkin lagi ngalamin struggle ya, pusing di era sekarang begitu ketat kompetisinya. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa menjadi satu spirit, bisa menjadi satu hal yang bisa diteladani dan membuat mereka juga maju. Bisnisnya Ko Ayung itu juga merek apapun semuanya berkembang, semuanya maju, timnya semakin hebat dan semakin banyak cuan tentunya ya. Sukses terus untuk Ko Ayung. Oleh karena itu para sobat founder, sampai di sinilah perjumpaan kita, perbincangan kita bersama dengan Ko Orianto Ko Ayung pada hari ini. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa benar-benar menjadi satu manfaat, dapat diterapkan dan membawa semua yang menonton ini bisa mengalami kemajuan di bidang apapun yang sedang digeluti. Sampai jumpa lagi bersama kami di podcast Founder Story berikutnya. Terima kasih.